Saya buka akunnya Mbak Hafido. Karena tugasnya teman-teman K2 ini lebih banyak sih daripada K1. Kalau K1 PPL-nya cuma PPL 1 sampai PPL 3 aja. Tapi kalau teman-teman K2 itu lebih banyak. Nanti PPL-nya PPL 1 sampai PPL 5. 5. Nah, di bagian PPK dan lembar kerja ini tagihannya di sini ada dua. Yang pertama yaitu PPK-nya jenengan. Di sini ya, kita lihat PPK-nya seperti apa. Nah, ini sebetulnya proposal. Di sini kan proposal PPK. Nah, tinggal ganti aja laporan PPK. Nanti untuk masalah kata pengantarnya, jika berubah nama dosen dan pamongnya dengan sesuaikan. Nah, di bab satunya kita tetap mencantumkan, kemudian bab 2 tetap kita cantumkan ya, ini bab 2 nya ya. Kemudian di bab 3 juga diikutkan sesuai dengan proposal yang jenengan buat di Lokakarya gitu. Nah, baru membuat nanti di bab 4-nya hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan ini teman-teman kan bisa mendeskripsikan sekolahnya teman-teman yang sudah dibuat di LK1 pada Lokakarya. Masukkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kan jenengan pernah buat di LK1 dulu. Jenengan masukkan semuanya. Kemudian, nah, apa ya, deskripsikan siklus satunya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Nah, sampai ini aja jenengan. Kalau mau dilanjutkan ke pembahasan, dilanjutkan di pembahasan, kemudian sampai daftar pustaka. Yeah. Setelah itu di lembar kerja, ini kan ada lembar kerjanya. Di bagian lembar kerjanya silahkan teman-teman masukkan hasil belajar siswanya. Jadi hasil belajar siswanya jenengan silahkan dimasukkan berapa keberhasilannya. Apakah keberhasilannya 70% atau 60%? Monggo sesuaikan dengan caranya jenengan mengolah. Kemudian hasil observasinya dimasukkan. Nah, kalau mau ditambahin ini di bawah, silakan dimasukkan RPP-nya panjenengan. Jadi RPP-nya dimasukkan, LKPD-nya dimasukkan, dan fotonya dimasukkan jika ingin ditambah.
Kemudian di PTK siklus 2-nya gimana? Nanti nunggu di PPL berikutnya, di PPL PJBL. Itu dilanjutkan nanti. PTK siklus 2. Kemudian di PPL terakhirnya nanti PTK yang versi lengkap. Coba saya buka akunnya teman-teman angkatan yang sebelumnya. Sebentar, punyaannya yang kedua ini ya. Kalau K1 enak, PTK siklus 1, siklus 2, terus di PPL P5-nya tinggal ini aja, tinggal apa? PTK versi lengkap. Kalau K2 sampai siklus 3, Pak. Kalau Untuk K2 tanggal Pak, mau sampai siklus 3 monggo. Ini gambaran untuk yang K2 ya. Jadi K2 itu ada PPL 1 PBL, PPL berikutnya PJBL, PPL 3-nya ini diferensiasi ini DBL, terus PPL 4-nya TPACK, terakhir P5 dan PPRA. Nah, setiap kolom ini ada tagihan tugas PTK dan lembar kerjanya. Gitu. Ini saya buka yang PJBL. Kita lihat file PTK-nya. Nah, di file PTK-nya ini ya, ini dimasukkan yang siklus 2. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Cuma bab 4-nya melanjutkan ke siklus 2-nya dimasukkan. Gitu. Sampai mana? Sampai daftar pustaka. Jadi PTK yang jadi teman-teman itu kan di deskripsi grup itu kan sudah banyak. Mas Hafid sudah memberikan contoh banyak sekali PTK, sesuaikan dengan apa keinginannya teman-teman. Tinggal motong aja teman-teman. Bab 4-nya itu dipotong, terus dimasukkan, sesuaikan. Kalau di PPL 1 ya sampai siklus 1 gitu. Daftar pustakanya tetap diikutkan gitu. Kemudian di lembar kerjanya seperti tadi kita sikapi. Nah, di hasil siklus 2-nya. Cuma ini yang dimasukkan siklus 1 ini. Nilai siswa dengan, nah ini hasil tes siklus 2, oke. Kemudian ini yang tidak ada, ini hasil observasinya. Coba kita lihat di PPL berikut. Ini PPL 3. Nah, di PPL 3 PTK-nya, nah kita lengkapi lagi dikit-dikit di bawahnya. Yang di bab 4-nya kita melanjutkan gitu. Nah, ini sudah ada pembahasan. Jadi kita apa ya? Kalau langsung selesai bab 1 sampai bab 6 di PPL 1. Ini kan tidak ada proses jenengan PTK-nya. Kemudian kita lihat di PPL terakhir, PPL 4. PTK-nya gimana ini coba? Nah, Hai udengku, assalamualaikum tayangku. Udah ganti pampers belum? ini di PPL 4. Jadi di PPL 4-nya ini
pembahasan, terus nah sudah sampai bab 5 penutup sama daftar pustakanya. Nah, di PPL terakhir P5 ini sudah versi lengkap ini. Bentar. Kita buka di PPL terakhir. Ini ya, PPL terakhir ini ya. Kita lihat LPTK-nya. Nah, ini ya. Ini sudah lengkap sampai bab 5 penutup. Oh, sampai bab 5 aja. Cuma LK-nya lembar kerjanya ini. Nah, ini artikel. Lembar kerjanya diisi artikel PTK-nya. Saya ulangi lagi ya, untuk masalah PTK ini karena kita tidak ada pakem yang jelas dari dosen untuk lembar kerjanya. Kalau menurut pemahaman saya sih, yang namanya PTK ini yang pertama di PPL 1 itu kita masukkan PTK bab 1, 2, 3, 4 sampai siklus 1. Kemudian di PPL berikutnya bab 1, 2, 3, 4 sampai siklus 2. Di PPL berikutnya sampai bab 5 untuk yang K1. Untuk yang K2 jangan langsung dimasukkan semua sampai bab 5, bertahap aja gitu. Itu saran saya. Karena setiap PPL itu pasti ada tagihan kolom PTK-nya. Di sini kita ada kolom PTK dan lembar kerjanya. Jadi PPL PJPL juga sama, PPL 3 DBL juga sama, PPL 4 juga sama, ada kolom PTK dan lembar kerjanya. PPL ini juga sama. Begitu juga dengan self assessment-nya ini berbeda. Sudah ngisi semua self assessment-nya ini. Self assessment itu apa ya itu, Pak? Ini self assessment ini ada tagihannya, ini ada 13 foto. Gitu. Kuncinya self assessment itu jenengan buat video YouTube-nya dulu. Video yang sudah diupload di YouTube, kemudian di screenshot di bagian awal, di bagian inti dan kegiatan penutup. Itu di screenshot aja sebanyak 15 foto tah. Kemudian tinggal upload aja. Kalau jenengan langsung ambil dari ini dari kamera HP kita waktu kita nyimpan, biasanya itu di save assessment-nya itu tidak bisa terkirim karena terlalu besar. Enak diisi Oh, screenshotan aja. cuma foto berarti. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang BTK? Yang di self assessment itu Kak cuma foto berarti yang dikirim 15 buah gitu Yang ya. paling enak ambil akunnya teman yang sudah lulus, jenengan tinggal download tugasnya, kemudian tinggal ganti namanya, tinggal ganti nama sekolahannya. Ini yang paling enak sudah itu. Enggak yang self assessment Cuma jenengan tugasnya hanya buat video saja. Oke, monggo.
Adakah yang mau Pak, di-sharingkan? Pak, maaf tadi yang self assessment saya ketinggalan Pak karena di sini rame lagi ada musibah kan. Jadi gimana tadi Pak, mohon penjelasannya kembali yang self assessment itu tadi Pak, apa yang diupload? Oh iya, Soalnya tadi saya tanya dengan teman, itu katanya yang diupload ada yang bilang penilaian lah, instrumen penilaian lah, terus ada yang bilang metode. Jadi saya bingung itu Pak. iya, di self assessment itu jenengan eh, kuncinya teman-teman itu intinya buat video yang sudah diupload di YouTube ya. Setelah diupload di YouTube videonya, itu kan enak screenshotannya teman-teman. Apa mau dipraktekkan? Kalau mau dipraktekkan, Kalau seandainya Pak, kalau seandainya yang kita screenshot itu hanya video yang belum kita upload ke YouTube, nggak apa-apa. lah iya, Bisa, video dapat. yang diupload di YouTube itu aja paling enak jenengan kerjanya itu cepat, mungkin 5 menit sudah selesai gitu, tidak sampai Tapi 5 pas menit itu Berarti kita selesai. Pak ya, men-screenshot nggak kelihatan yang berarti caption kita tulis itu nggak apa-apa. Nggak masalah, nggak, kan sudah kewajibannya dosen untuk menilai. Yang penting kewajibannya jenengan mengupload tugas. Masalah nilai mau dinilai berapa kan apa katanya mereka. oh, itu Pak. Jadi Assalamualaikum itu Pak. Pak, saya mau Pak bertanya mau nanya Pak. sebentar. Iya, iya, ayo, monggo. Pak, saya dulu Pak ya. Iya, monggo. Pak, begini Pak. Untuk self assessment itu kaitannya dengan foto ya Pak ya. Iya, Yang saya tanyakan itu kaitannya dengan foto pembelajaran atau foto PTK Pak. foto pembelajarannya jenengan Pembelajaran. Mas yang 15 menit Oke, itu Mas. oke. Oke. Oke, makasih banyak Pak. Ampun, Oke. pun, nggih. Pun. Izin Pak, Ya, bertanya. gimana? Ini kan saya kan sudah upload PTK Pak. Benar, Terus direvisi sama dosen. benar. Katanya sampainya di tugasnya sampai bab 5 Pak. Apakah siklusnya saya kasih 1 sampai 2, 3 atau 1 saja baru saya kirim? Siklusnya sampai 5 siklus. 3 Pak, 3. Oh, 3 siklus. Terus yang di-upload sekarang bab 1, 2, 3, 4. Iya Pak. Tapi di sini saya direvisi Pak. Maunya itu sampai bab 5 dosen. Kalau sampai bab 5, ya ini masalahnya kan banyak dosen yang tidak paham tentang penelitian tindakan kelas. Mereka taunya skripsi, tesis atau disertasi gitu. Iya Pak. Sedangkan kalau tesis, skripsi, disertasi ini masih umum, tapi kalau PTK penelitian tindakan kelas artinya yang di objek kita ya satu kelas itu. Ketika satu kelas isinya 15 siswa, ya sudah itu Iya. menjadi objek penelitian kita. Seandainya kelas 4, ya kelas 4 itu aja. Namanya tindakan. Gitu. Oh iya Pak, makasih Pak. Iya. Ya kalau memang maunya karena wewenang seperti itu kan memang dosen ya. Ya kita penuhi aja, tidak masalah. Terus nanti di PPL berikutnya coba apa yang mau diupload sudah. Iya Pak, karena dia suruhnya sampai bab 5. Itu kalau nggak paham LMS ya memang banyak sih sekarang pamong baru itu yang dari guru penggerak itu nggak paham ke alur LMS ini gitu. PPL kita itu ada 3 untuk yang ke-1, yang kedua itu ada 5 PPL gitu. Iya Pak. Dan setiap kolom PPL itu pasti ada tagihan PTK dan lembar kerjanya gitu. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya Pak. Ya monggo Mbak Adinda. Iya, ini Pak tadi saya belum paham yang ini K1 itu kan pertama kita ini apa namanya PTK-nya kan kalau yang di PPL 1 itu siklus 1 gitu. Terus yang di PPL 2 nanti siklus 2. Ya, Terus yang di PPL 3-nya sampai siklus 3 gitu, Pak. nggak usah sampai siklus 3, jenengan sampai penutup sudah. Kan bab 5 kan ada Oh. penutup. Oh gitu ya, Pak ya? Iya, disikapi seperti itu.
Jadi kalau teman-teman ambil PTK jadi Ya, baik Pak. langsung dipotong sampai bab 4, bab 6-nya terakhir. Bab 5-nya terakhir penutup. Enak. Iya Pak. kan kan enak Jadi yang juga, Mas. Ambil PPL 1 sampai bab 4 Pak ya? Iya, ambil PTK yang jadi yang ada di deskripsi grup itu, jenengan ganti namanya, ganti nama sekolahannya, terus ya sesuaikanlah dengan anunya teman-teman. Itu dipotong-potong pakai I love PDF, bukan I love you. Yuk, pakai I love PDF. Maaf Pak. Ya, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Nggih. waalaikumsalam. Mau nanya nih Pak. Ya. Pak dosen saya juga begitu Pak. Ini kan PPL 1. Mestinya siklus 1 PBL ya Pak. Iya. Tapi dimintanya kalau PBL belum selesai pun lanjut siklus 2. Gimana tuh Pak? Kalau PBL belum selesai dilanjutkan ke siklus 2. Bukan. Mintanya PBL-nya di siklus 1. Nanti pertanyaannya misalkan siklus 1 belum selesai, lanjutkan saja. Lanjut. Sebentar. Gimana ini? Yuk, lanjut lagi. Iya Pak. Jadi kan di siklus 1 ya Pak ya. Ya. Nanti kalau misalkan siklus 1-nya itu belum selesai, PTK-nya lanjutkan saja PTK-nya sampai selesai. Wah, gimana ya Pak, pada bingung? Enggak, jangan bingung-bingung jenengan. Kalau jenengan bingung ini malah tambah ini. Kayaknya dosennya yang bingung itu. Kalau seperti itu. Kalau dosennya bingung, jenengan jangan bingung gitu. Buat aja dosennya bingung gitu. Jadi nulisnya sampai siklus berapa Pak? Siklus 1 saja? Satu aja. Kalau masih maksa, Sampai masih bab maksa, 4? Pak, gitu aja enak. Oh gitu. Iya. Jadi mestinya kata seperti disampaikan Bapak tadi, untuk siklus 1 sampai bab 4 gitu kah Pak? Atau gimana? Yang siklus 2 lanjutnya di PPL 2 gitu kah? Iya. Tetap bab 1, 2, 3, 4 dilanjutkan ke siklus 2-nya. Tinggi. Berarti untuk PPL 1 ini bab 1 sampai 4 siklus 1. Nanti pas PPL 2 bab 1 sampai 4 siklus 2, PJBL gitu kah Pak? Iya, benar. Berarti siklus 1 PBL, siklus 2-nya PJBL. Loh, bukan seperti itu. Gini, yang namanya PTK kalau lihat judul PTK-nya itu tetap jenengan. Judul PTK-nya itu tetap, cuma melanjutkan isian kolom di LMS. Isian kolom di LMS-nya itu melanjutkan sampai siklus 2 yang diupload di PPL 2 PJBL. Oh, tapi PTK-nya tetap PBL yang seperti semula di siklus 1 juga ya Pak ya lanjutannya? Iya, seandainya jenengan yang diangkat itu PTK-nya PBL, di PPL berikutnya masih tetap jenengan PTK-nya tentang PBL. Seandainya PBL ya, penerapan PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas berapa pada materi Tinggi. apa gitu ya di Tinggi. mana. Nah, itu masih tetap judulnya, jangan digonta-ganti judulnya. Nanti waktu PJBL nanti diganti lagi PJBL. Terus mau buat berapa PTK nanti? Oh. Lah iya kan? Walaupun itu nanti di-uploadnya di kolom PJBL yang berikutnya. Iya, tetap di kolom PJBL. Nggih. Makanya kan saya kan gini, memang jarang sih dosen yang paham PTK ini jarang. Kalau memang bukan dosen pedagogik atau memang udah pernah PTK gitu, taunya
dosen Dosen tempat saya kebetulan basis. dosen ahli PTK. Nah, kalau ahli PTK insya Allah seperti ini, karena permintaannya LMS memang kita ada 5 PPL untuk yang K2, untuk yang K1 itu ada 3 PPL. Jadi bersiklus gitu. Iya, share Bu. Jadi yang untuk kita upload yang pertama di PBL itu kalau menurut dosenku itu cuman dari bab 1 sampai bab 3 dulu aja. Oke, Nah, nanti mantap. mulai ke siklus, nanti kita mulai PJBL. Nah, itu kalau mau dimasukin nggak masalah. Tapi alhamdulillah setelah aku dapat dosen, ya nggak masalah kalau PTK sama proposal kemarin beda, itu nggak apa-apa, yang penting terlihat siklusnya. Nah, Beda dosen beda ya. Iya. itu dosen yang paham Beda memang. beda dosen, beda ini pendapat. Iya. Enggak, tapi kan secara logika Pak, aja ya. Pak. Gimana? Pak, Gimana? mau Hari? nanya. Ya. Yang siklus itu saya belum kurang mengerti, Pak. Siklus 1 itu bab 1 sampai bab berapa saja tadi, Pak? Bab 1 sampai bab 4. Bab 4 itu kan sudah membicarakan hasil penelitian kita. Jadi Iya, hasil betul, Pak. penelitian kita itu ada berapa siklus gitu. Kita laksanakan ada berapa siklus untuk PPL 1 berarti siklus 1. Berarti siklus 1 bab 1 sampai bab 4, Pak. Iya. Siklus 2 Siklus 2 ya di PPL 2 nanti. Masih bab 4. Gitu. oh di PBL 2 Iya. pantas. Soalnya Menambah ya, Pak. pernah dijelaskan. Makanya hasil penelitiannya itu ya di bab 4 itu menggambarkan siklus PTK-nya jenengan. Coba ambil PTK yang jadi yang ada di deskripsi grup itu banyak itu ya. Itu jenengan ambil, silakan bab 4-nya itu ada berapa siklus. Apakah mau yang 3 siklus? Jenengan coba dilihat di situ. Jadi di PPL 1-nya potong sampai siklus 1 aja. Di PPL keduanya ditambahi di siklus kedua. Kalau mau siklus ketiga sampai di PPL terakhir itu harus lengkap sudah ya sampai kesimpulan. Yang di PPL satunya itu Pak, yang PPL satunya itu siklus 1 berarti tetap daftar pustaka sampai daftar pustaka tapi isinya siklus 1 aja gitu Pak ya. Benar, tetap daftar pustakanya harus diikutkan. Mas, ya. Satu nanti pas dua masuk Di PPL 2-nya tetap dimasukkan. iya tapi tetap di PPL Iya, masih tetap di PPL 2 PJBL. Bab 1. Tapi tetap 4 ya, Pak ya. Ya. Kesimpulannya belum masuk. Kesimpulan belum, bab 5 belum. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori. Bab 3 metodologi penelitian. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Nah, siklus ini tidak bisa di move ini. Fadri Firdaus. Oke. Sudah. Nanti bab 5-nya masuknya di mana, Pak? Bab 5 ya bab 5 nanti sendiri penutup. Bab 5 penutup berisi saran apa tadi? Bab 5 itu kesimpulan dan saran. Oke, maksud saya ada di PPL berapa nanti masukkan bab 5 itu? Untuk A2 di PPL kelima aja. nggak bisa ini kau salah terus dari tadi nggak bisa dia hidup. Pak, izin bertanya Tunggu Pak. aja dulu. PPL 3 kah, Pak? PPL terakhir. Ada berapa memang PPL-nya? Di PPL Bentar. Izin bertanya PPL Pak. terakhir. Gini,
Boleh saya tanya Kalau satu lagi, Pak? kalau K1 itu kan 3 kali PPL. Nggih. Maka PPL 1 siklus 1, PPL 2 siklus 2. PPL 3 sudah lengkap dengan bab 5. Bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Ini kan siklus 1. Kalau PPL 1 cukup siklus 1 saja yang diupload. Contoh sudah saya kirim semua. Nah, ini hasil siklus 2 ini dihapus dulu yang untuk di PPL 1. Baru nanti di siklus kedua ini ditambah siklus kedua dimasukkan. Jadi apa yang saya kirim itu silahkan buang saja. Ketika masuk di bab 4 ini kita tidak lagi berbicara tentang model pembelajaran. Artinya semua laporan mau PBL, mau PJBL, mau discovery itu sama saja, hanya merubah kata-kata PBL ini menjadi discovery. Oh. Ini aja di bab 4 itu sama, isinya sama semua. Andaikan PBL yang saya kirim hanya 2 siklus, silahkan cari di discovery. Discovery itu ada sampai 3 siklus. Jumlah siklus itu menyesuaikan dengan selera, instruksi, dan keinginan dosen. Ada kalanya dosen hanya minta 2 siklus selesai. Dan PTK tidak mungkin 1 siklus. Ya, PTK itu minim 2 siklus, maksimal 3 siklus. Tidak ada sampai 4 siklus PTK itu. Nah, Pak, kan, izin bertanya, Pak. silakan. Untuk siklus 1, 2 ini kan pakai KKM, Pak. Bagaimana dengan kurikulum Merdeka yang menerapkan KKTP, Pak? Ya, maka KKTP itu yang kemudian kita masukkan di dalam LK terkait dengan hasil belajar siswa. KKTP, kriteria ketuntasan ketercapaian, ya, itu berapa di situ? Ya, ketercapaiannya berapa? Misalnya 70, 75. Memang di dalam kurikulum Merdeka itu tidak menjadi sebuah patokan, ya. Tidak menjadi sebuah patokan anak itu naik atau tidak. Tapi di dalam penelitian tindakan kelas memang harus ada target. Misalnya KKTP-nya 65, 70 itu menjadi nilai patok, ya. Nilai patok itu nilai standar yang disepakati dalam satu sekolah. Itu namanya nilai patokan. Harus berarti ada. KKM itu diganti KKTP. Ya, KKTP diganti KKM diganti KKTP. Hanya beda istilah saja, ya. Pak mau bertanya, Pak Hafiz, boleh minta itu filenya Pak Hafiz, contohnya? Sudah dikirim Sudah ada. berulang-ulang. Yang itu Hanya ditampilkan. itu sudah dikirim berulang-ulang. Ada Akhirnya dong. itu kebanyakan file Mau bertanya lagi, aduh bingung. kebanyakan file sudah dikirim berulang-ulang. PBL ada, Discovery ada, Inquiry ada. Hafiz, mohon maaf mau bertanya. Ya. Ini untuk PPL 1, PBL kan saya K1 ya Pak ya. Jadi PBL teh bab 1 sampai 3. Itu siklus 1. Kebijaksanaan dosen. Siklus 1. Ya, siklus 1. Kalau siklus itu di bab 4. Oh iya, jadi 1 sampai Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, gitu kan? berarti 4 bab Pak PBL. Di bab 2 kajian teori. Bab 3 metodologi penelitian. Bab 4 sudah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, Ya. disinilah ada siklus. Kalau bicara siklus itu di bab 4. Ya. Kemarin kan proposal. Proposal itu sampai bab 3 saja. Bab 1, 2, Ya. 3 proposal. Berarti sekarang bab 4. Untuk Sekarang PJBL berapa bab Pak itu? Kalau PTK semua sama 5 bab. Oh, 5 bab, iya. Mau PJBL, PBL, Discovery, Inquiry, metode kooperatif, Jigsaw,
Ya. atau talking stock atau apa talking stick talking. Ya, kalau saya alhamdulillah dosennya nggak ribet gitu, nggak nentuin siklusnya, nggak nentuin apa gitu. Cuma ini takutnya takut nanti di ini ada revisi gitu makanya. Minim 2 siklus. Ya. Tidak mungkin 1 kali penelitian langsung berhasil, itu tidak mungkin. Baik, Tidak ada pembandingnya kalau cuma 1 siklus. Baik. Berarti PBL siklus 1, PJBL siklus 2 ya Pak ya? Ya, tetapi tetap pada kajian PBL. PJBL-nya itu melanjutkan dari model PBL. Artinya gini. Artinya seperti ini. Katakanlah di bab 1 itu kita di PPL 1 kita menggunakan model PBL dengan berorientasi pada masalah. Maka di PBL 2 boleh modelnya menggunakan PJBL tapi tidak merubah kajian teori awal tentang PBL. Artinya penelitian kita tetap konsen pada PBL-nya. Baik Pak. Kecuali sebenarnya untuk yang K2 itu bisa menggunakan jurnal yang sudah saya kirim ya, implementasi LSCS itu ya, untuk menentukan model pembelajaran yang sesuai. Ya. Kalau saya K1 Pak. Ya. K1 ya konsis di PBL. Ya. Berarti semuanya PBL, PJBL ada 5 Pak. Yang Ya. PBL plus satunya di bab 4 ya. Betul. Ya baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Satu lagi Pak, maaf. Berarti nanti kalau diupload untuk ini PTK yang PPL 1 ini bab 1 sampai bab 4 siklus 1, lalu dicantumkan juga daftar pustakanya. Begitu nanti pas PPL 2 diupload juga bab 1 sampai bab 4 ditambah siklus 2, diupload juga langsung sama daftar pustakanya gitu ya Pak ya? Daftar pustaka sudah ada sejak membuat proposal karena di sini berisi kajian teori. Kajian teori kan diambil dari pemikiran ini kan. Jadi tetap ada. Ya betul seperti tadi. Jadi kajian pustaka, daftar pustaka ini sudah ada sejak proposal. Hanya ketika belum selesai maka bab 5 ini ditiadakan. Ini belum. Ini dihapus. Bab 5 hanya ditulis penutup, kesimpulan, B, saran. Itu aja. Tapi belum ada isinya. Diisinya saat PPL 3 nggih Pak. Oh. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Iya. Jadi Pak Nanti Apit, meskipun judul PTK kita PBL, nanti ketika mengupload siklus 2 di PJBL itu nggak masalah, masih PBL judul PTK kita. Ya. Jadi malah ada Pak dosen saya nih begini, sebelum dikirim ke LMS silakan dikonsultasikan dulu. Kalau siklus 1 belum selesai lanjut siklus 2 gitu Pak. Jadi kalau diperiksa nanti malah Oh ya nggak apa-apa, berarti sekali kerja langsung siklus 2 diupload, nanti itu dosen akan bedah keseluruhan, itu nggak apa-apa. Nah, terus nanti kalau misalkan PPL 2 apa yang diupload tadi kata Bapak? Ya diupload ulang apa yang kita sudah kerjakan itu diupload ulang. Oh diupload ulang, nggih. Oh ikuti aja dosen berarti. Betul. Sesuai instruksi selera dosen. Izin bertanya, Pak. Biasanya. Ya lanjut. Mbak Wina. Ya, izin bertanya. Pak,
Pak, saya kan pas waktu proposal itu judul penelitiannya PTK-nya itu adalah penerapan pembelajaran kooperatif tipe think pair share dalam untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Iya. Tetapi ketika kemarin Zoom, jadi saya harus dirubah Pak PTK-nya jadi penerapan PBL Pak. Ya nggak masalah, berarti ya menyesuaikan kemauan dosen. Jadi buat ulang Ya masalahnya harus buat lagi. Enggak, sama Bu, kami juga Nggak usah buat lagi, ambil yang sudah saya kirim. Ambil yang saya kirim. Ambil dari batch Ganti. 1 yang dikirim Pak Hafid. Saya juga suruh ganti. Harus iya. PBL. Ya udah, terima kasih. Kalau yang diminta PBL satu kelas itu PBL semua nanti. Atau satu LPTK PBL semua itu. Saya nggak paham itu Pak. Jadi kenapa harus PBL semua gitu Pak? Nah, iya kan satu kelas kan PBL semua gitu. Iya kan, padahal model pembelajaran banyak, cuman kenapa harus PBL semua? Ya Mas, siapa ini? Tanya Kak. Ini tadi untuk bab 4 itu tentang apa Pak ya? Untuk bab 4-nya. Bab 4-nya PTK siklus 1, siklus 2. Jadi intinya hasil penelitian Mas. Judulnya itu apa Pak? Maksudnya bab 4 itu judulnya tentang apa maksudnya? Isinya? Lihat PTK-nya jenengan Mas. Kalau PTK-nya jenengan berarti kan di bab 4-nya hasil penelitiannya seandainya PBL berarti kan menggambarkan hasil di lapangan. Oh iya. Masalahnya saya judulnya ini Pak, meningkatkan hasil belajar PAI materi mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin melalui pembelajaran PJBL. Iya. PJBL sama. Judulnya rancu itu. Langsung ambil PJBL-nya. Iya nggak apa-apa. Implementasi problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar. Itu aja nah. Itu upaya meningkatkan itu judul skripsi kayak gitu. Nah kalau upaya meningkatkan maka harus kuantitatif, kuan. Sementara PTK itu uji kualitas. Ya. Uji kualitas. Tidak ada upaya. Ini meningkatkan hasil belajar PAI. Ya betul, itu lebih kepada skripsi dan itu kuantitatif penelitiannya. Sementara PTK itu kualitatif, kualitas, ya, uji kualitas. Ada peningkatan enggak ketika menggunakan PBL? Ada peningkatan enggak ketika menggunakan PJBL, menggunakan discovery, menggunakan jigsaw? Jadi namanya uji kualitas. Kalau meningkatkan seperti itu kuan. Kuan itu uji angka. Itu bedanya kuantitatif dengan kualitatif. Tapi ini Pak, mau bertanya, Pak. Lanjut, Mbak Wela. Saya kesulitan mengedit video, Pak. Gimana cara mudah mengedit video, Pak? Kasihkan operator. Kalau edit video itu kan banyak aplikasi. Jadi di HP-nya teman-teman itu sudah lebih canggih daripada komputer, lebih canggih daripada laptop.
tinggal Saya coba kemarin pakai Filmora, Pak. Tahu-taunya berbayar, udah diedit-edit, pas diekspor bayar. pakai Capcut itu tidak berbayar. Oh iya, Terus Pak. uploadnya pakai HP itu lebih cepat. Jangan lupa YouTube-nya itu diverifikasi YouTube Creator. Langsung di Google-nya, ketika buka YouTube di atas itu tulis verifikasi YouTube. Kemudian di situ kan diminta kita untuk memasukkan nomor HP. Nomor HP-nya dimasukkan, terus nanti akan ada notif SMS. Itu dimasukkan 6 angka itu. Fungsinya apa? Ketika nanti jenengan di Ukin kan sudah di atas 15 menit upload videonya. Nah, kalau di atas 15 menit itu video kita itu diupload itu tidak bisa kalau belum disetting YouTube Creator. Jenengan semuanya coba YouTube-nya yang dipakai upload ini ya, yang diupload di PPL itu disetting YouTube Creator juga. YouTube-nya boleh nggak nanti kemarin itu kan dibuat pas buat video pembelajaran itu nguploadnya di YouTube yang seperti Bapak bilang itu tadi. Iya. Berarti sama ya Pak ya dengan yang akan kita upload ini nanti. Iya, coba ini ya caranya seperti ini. Jadi verifikasi YouTube Creator. YouTube verify ini yang ini ya. Verifikasi YouTube verify ya, kemudian diklik. Nah, itu diklik di bagian ini, kemudian tapi layar saya ini tidak itulah Pak, tidak nampak layar Bapak itu di HP saya. oh nggak nampak. Coba langsung diketik di Google-nya teman-teman masing-masing ini ya. YouTube Kalau HP sulit verify itu langsung masuk ke minta verifikasi nomor HP-nya teman-teman. Itu untuk bisa ngupload video di atas 15 menit. Gitu. Contoh coba YouTube verifikasi YouTuber nah ini ya. Nah, tampilannya seperti ini untuk verifikasi ini. Kemudian klik di bagian sini ya. Ini melanjutkan ke kata sandinya ini. Kata sandinya, emailnya teman-teman. Ini kalau nggak dipraktekkan langsung nggak paham. Kemarin nih ada yang nanya ini ya, kok upload video kok nggak bisa di atas 15 menit. Bentar. Oh, ini sudah terverifikasi. Coba saya ambil akun yang lain, ketik di Google-nya langsung YouTube verifikasi YouTube
Ferry. Nah ini ya. Nah kita klik. Kalau minta passwordnya, sesuaikan dengan passwordnya teman-teman ya. Nah. Pak, Ya. saya sudah verifikasi YouTube. Jadi tadi dia minta nomor HP kayak gitu kan? Nah ini caranya seperti ini. Saya Ya. Jadi ini perlu diverifikasi ke nomornya jenengan, dimasukkan di sini. Nah, nanti di sini akan ada notif submit gitu. Jenengan lanjutkan di submit. Nanti akan ada SMS di mana? Di pesan ya. Biasanya di pesan. Iya, Itu iya dipesan, Pak. 6 angka. Kemudian dimasukkan 6 angka tersebut. Maka nanti Nah, yang saya ini nomor telepon terverifikasi. Berarti sudah, Pak ya? Iya. Nah, jadi nanti munculnya seperti ini. Nomor telepon terverifikasi. Iya. Nah, itu bisa difungsikan meskipun berapa jam video yang kita upload itu akan Sudah selesai sebatas itu aja, Pak. Sebatas memverifikasi telepon aja, nggak ada lagi langkah-langkah yang lain untuk mengupload video yang panjang itu, Pak. Oke. Monggo yang lainnya. Pak, kalau tanya. halo, videonya lewat 15 menit 20 detik, Kenapa? boleh Pak? Boleh itu Pak? Boleh. Boleh. Bapak mau tanya boleh? Iya. Gimana? Ini masalah judul PTK. Judul PTK saya ini. Kan judulnya penerapan metode pembelajaran berbasis nilai-nilai moral untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak pergaulan bebas dan zina. Itu apakah nanti memberatkan saya? Kan tidak seperti yang lain pakai metode PBL atau pakai metode PJBL. Itu gimana nanti? Pokoknya jenengan bisa buat ininya sampai bab 4 sampai terakhir ya gak masalah. Oh, kayak gitu. Masalahnya kan judul PTK punya saya kan beda dari yang lain, Pak. Sip, tidur nih. Sama dengan saya, Ibu, sama dengan saya. Penerapan metode IKRO. Ya, di bab 4 itu sudah ada bicara metode-metode lagi. Bicara hasil sudah. Karena teori itu sudah selesai dibahas di bab 2. Sama sudah, kalau di bab 4 hasil penelitian itu sama, mau PBN, metode IKRO, takrir, mau ijma, mau apa, abati, mau metode discovery apa, ya bicara itu lagi sudah bab 4. Oh, berarti tidak bermasalah, Pak lah. Tidak. Yang bermasalah kalau tidak mengerjakan itu bermasalah. Benar itu. Benar sekali itu Pak Hafiz. Berarti anu Pak ya, PTK itu untuk bab 4 itu referensinya ke LK yang LK untuk K2 ini, untuk LK 12 Pak ya. Itu menjelaskan instrumen penyusunan data PTK. Benar. 9. Oke, makasih. 9, 7, 9. Permisi Pak, tanya. Iya. Halo, iya Pak, mau tanya. Iya, monggo Mas Untuk UKIN itu nanti videonya itu biasanya full tanpa edit atau seperti PPL itu pakai kita edit gitu Pak? Seperti PPL diedit menjadi 30 menit minimal.
Ini bukan piloting. Kalau piloting itu menerjemahkan real pembelajaran adalah semua aktivitas mulai dari awal sampai akhir, entah itu 2 atau 3 jam diupload semua. Tapi ini versi Kemenak gitu. Kalau versi Kemenak ukinnya itu minimal 30 menit diedit. Gitu. Terima kasih Pak. Nanti ketika ukin kita meet lagi. Oke.